pada pertemuan ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris, terutama dalam bentuk untuk mengenalkan tentang time signal atau menempatkan keterangan waktu pada tenses. Di sini ada waktu yang sudah ada yang kita bisa perhatikan ya anak-anak ya, itu satu dalam bentuk present tense, yaitu always, selalu, as a rule, lazimnya, generally, umumnya, normally, biasanya, usually, biasanya, often, seringkali, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan. Kemudian ada every evening, setiap malam, every Monday, setiap Senin, in the morning, pada pagi hari, in March, ataupun juga in August, atau in October, ya, pada bulan Maret, bulan Agustus maupun Oktober. Kemudian on Friday, pada hari Jumat, ataupun juga on Monday, boleh saja ya. Kemudian at night, pada malam ini. Kemudian never, tidak pernah. Kemudian sometime, kadang-kadang. Nah, ini dalam bentuk present tense ya. Kemudian ada juga dalam bentuk present continuous tense, seperti now, sekarang, right now, saat ini, today, hari ini, soon, segera, at present, pada saat ini, this morning, pagi ini, this afternoon, sore ini, tonight, malam ini, tomorrow, besok, in a few days, dalam beberapa hari. Nah, ini dalam bentuk keterangan waktu ataupun time signal dalam bentuk present continuous tense ya. Nah, kemudian di sini ada juga dalam bentuk past tense ya. Contohnya yesterday, kemarin, last Monday, hari Senin lalu, an hour ago, sejam yang lalu, 2 days ago, 2 hari lalu, in 2020, di tahun 2020, the other day, beberapa hari lalu, last night, tadi malam, last year, tahun lalu. Nah, ini juga dalam bentuk keterangan atau time signal dalam bentuk past tense ya. Coba di cover dulu, kita kasih contoh. Oke ya, ini ada beberapa contoh. Yaitu penggunaan time signal ini salah satu contoh ya. Yaitu umpama dalam bentuk present tense. She goes to school every morning. Nah, di sini yang ini yang disebut dengan time signal atau terang waktu ya pada present tense. Dia pergi ke sekolah setiap pagi ya. Jadi di sini. Kemudian di situ ada they study English every week. Nah, berarti ada kata juga setiap minggu di sini ya. Jadi mereka belajar bahasa Inggris setiap minggu. Kemudian sudah ada contoh lagi dalam bentuk present continuous tense. Contohnya yaitu I am writing the letter now. Saya sedang menulis surat sekarang. Jadi pada saat sekarang ini, jadi keterangan waktunya itu menunjukkan pada saat berlangsungnya suatu peristiwa. Maka time signal juga berkata sekarang ya. Kemudian untuk yang lampau atau masa yang telah lalu itu disebut dengan past tense. Contohnya I was a student last year. Nah, berarti di sini ada kata I was, berarti lalu ya. A
a student last year. Nah, berarti tahun lalu. Ya, saya adalah seorang pelajar tahun lalu. Ya, kemudian di situ ada we help our teacher yesterday morning. Jadi kami membantu guru kami kemarin pagi. Jadi ada suatu peristiwa yang sudah berlangsung. Jadi time signalnya juga sudah dalam bentuk yang sudah berlalu ya. Jadi di situ kita bisa lihat salah satu contoh. Nah, dalam bentuk present perfect tense ya. Nah, kita gunakan juga time signalnya. Time signal. Waktu keterangan pada present perfect tense. Contohnya ya bisa saya sebutkan. Contohnya umpama once. Ini sering juga digunakan. Itu sekali, kan? Ya. Kemudian so far. Ya, bisa saja dia menjadi hingga sekarang ya. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Kemudian since morning. Nah, jadi since morning sejak pagi. Nah, bisa saja dia this month. Bulan ini. Bisa saja dia many time. Many time berarti banyak kali ya. Nah, ini bisa saja dia berbentuk kata-kata seperti tahun ini, umpama this year. Tahun ini berbentuk time signal present perfect tense. Contohnya umpama ya, contoh ya salah satu aja ya. He has done since morning. Nah, berarti dia sudah pergi sejak pagi. Nah, ini yang disebut dengan time signal ya, dalam bentuk present tense ya, present perfect tense ya. Jadi kalau salah satu seperti ini bisa kita umpama lagi, umpama I have white ya, I have watched you since afternoon. Nah, berarti aku sudah atau saya sudah menunggu sejak sore. Nah, jadi sejak sore. Jadi sore ya. Jadi ada satu. Nah, ini jadi salah satu bentuk kita bisa gunakan seperti umpama present perfect tense dalam bentuk time signal ya. Silakan bisa dipahami untuk teman-teman di dalam hal menggunakan time signal ya. Kalau dalam bentuk present umpama perfect ya, continuous tense itu berbeda lagi, dia punya seperti umpama for time signalnya ya, umpama for, atau bisa saja saya sebut dengan selama, boleh dia gunakan di sini. Kemudian long ya, juga lama ya, umpama since juga boleh untuk di sini ya. Since ya, arti sejak ya.
Sama contoh kalau kita mau they have been, contoh ya, they have been, sama ya, they have been studying since morning. Nah, ini contoh dalam bentuk present perfect continuous tense. Mereka sudah, artinya ya, sudah belajar. Nah, mereka sudah belajar sejak pagi. Oke, mungkin disinilah kita sedikit tentang belajar mengenal tentang time signal, yaitu keterangan waktu pada tenses. Oke, jumpa lagi nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jangan lupa bantu kita subscribe, like, share, dan komen sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar daripada Arif Privat. Oke, sampai jumpa.